Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2477-2482. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, yuk gasken lur. Semuanya, sekarang kami telah melepas topeng kami yang melanggar peraturan. Itu membuktikan bahwa kami sekarang adalah belalang di atas tali. Jika ada yang memiliki hati yang berbeda, dia akan dihukum oleh Tuhan. Sekarang keluarga kami, murid kami, dan hanya diri kita sendiri pikirkan cara. Kami telah diam-diam mengikuti kekuatan sekte hati iblis selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya kami tidak lebih dari pion. Sekarang melihat murid-murid kami, mereka telah menjadi sumber budidaya Ningxi, yang terlalu berlebihan. Kata Yu Qian dengan wajah dingin dan mata penuh niat membunuh. Patriark Yu, apa yang kamu katakan, kami akan mendengarkanmu, meskipun kami, sebagai biksu, harus membuang emosi dan keinginan kami, bagaimanapun juga kami adalah manusia, dan kami tidak dapat melihat murid dan anggota keluarga kami mati tanpa acuh tak acuh. Yao Qisheng, penguasa sekte Zilei, berkata, ya, kita semua mendengarkan Patriark Yu, di antara kita, Patriark Yu adalah yang terkuat. Kata utusan berjubah ungu lainnya, dengan hanya sedikit dari kita, akan sesulit mencapai langit jika kita ingin menyelamatkan anggota keluarga dan murid kita. Kekuatan yang maha kuasa tak terduga. Jika kita bertarung bersama, kita mungkin bukan lawan. Dapat menyatukan yang lain, jika kita melawan sekte hati iblis bersama-sama, akankah kita memiliki peluang yang lebih baik untuk menang? Pada saat ini, Feng Jingian, penguasa lembah Feng Yu di ranah rahasia gerbang gunung, berkata, Tuan Feng Gu, dengan siapa Anda berencana untuk bersatu? Yu Qian bertanya. Chen Ping, kata Feng Jingian. Ketika Chen Ping mengucapkan kata itu, semua orang tercengang. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kebencian yang mendalam secara langsung dengan Chen Ping, dan dua utusan berjubah ungu lainnya dibunuh oleh Chen Ping. Selain itu, Feng Wuhen, murid Feng Jingian, juga dibunuh oleh Chen Ping di konferensi alam rahasia. Mereka tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana menurut Feng Jingian untuk bekerja sama dengan Chen Ping? Tuan Feng Gu, Anda juga tahu situasi antara kami dan Chen Ping itu. Apakah menurut Anda Chen Ping akan membantu kami? Yao Qisheng, penguasa sekte Zilei, bertanya, jika IQ Chen Ping online, dia pasti akan membantu kita. Pacarnya terjebak di alam rahasia sekte Taois, dan permusuhan Chen Ping dengan sekte Moxin tidak ada hubungannya dengan kita. Utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis juga untuk pemulihan energi spiritual, dan kemudian kita akan mendapat tempat di dunia sekuler. Kita harus memiliki hubungan kerjasama dengan sekte hati iblis. Tapi sekarang kekuatan sekte hati iblis telah menempatkan murid-murid kita digunakan sebagai sumber daya, dibantai sesuka hati, dan mengurung anggota keluarga kita untuk mengendalikan dan mengancam kita. Jadi kita harus menemukan bahwa Chen Ping bekerja sama. Hanya Chen Ping yang dapat mencegah pemulihan energi spiritual, dan bahwa kekuatan Chen Ping, saya pikir, sudah lebih tinggi dari kita. Selama pemulihan energi spiritual gagal, kekuatan sekte hati iblis tidak akan memiliki cara lain, dan dia mungkin melepaskan alam rahasia dari sekte hati iblis dan pergi ke alam manusia surgawi. Dengan cara ini ayo, bukankah anggota keluarga dan murid kita akan diselamatkan, dan jika kita bekerja sama dengan Chen Ping Li, kemungkinan menyelamatkan anggota keluarga kita akan lebih tinggi. Feng Jingian mengikuti kerumunan untuk menganalisis dengan cermat. Tuan Feng Gu benar, kita dapat menemukan Chen Ping untuk bekerja sama dengannya. Murid Tuan Feng Gu dibunuh oleh Chen Ping, dan dia dapat membersihkan masa lalu. Kami yang mengikuti Chen Ping tidak memiliki kebencian yang mendalam. Saya yakin Chen Ping akan melakukannya setuju untuk pergi bersamanya. Kami bekerja sama. Akan mati tanpa penguburan ini adalah tanahnya. Yu Qian juga menyetujui usulan Feng Jingian. Keenam utusan berjubah ungu saling memandang, dan tidak ada dari mereka yang ingin pergi. Lagi pula, tidak ada yang yakin untuk meyakinkan Chen Ping, dan akan sangat berisiko untuk menghubungi Chen Ping. Melihat ini, Yu Qian menghela nafas pelan dan berkata, karena tidak ada yang mau pergi, maka saya akan berbicara dengan Chen Ping itu. Setelah diskusi, 6 utusan berjubah ungu mengenakan topeng mereka lagi dan pergi secara terpisah. Dan Ningxi, yang saat ini sedang berkultivasi, harus menyerap kekuatan lebih dari selusin orang setiap hari untuk meningkatkan wilayahnya. Melihat para murid yang meninggal setiap hari, 6 utusan berjubah ungu tidak berani berbicara. Alam surgawi, Chen Ping bekerja keras untuk menjalankan seni konsentrasi, menyerap energi fosfor untuk berkultivasi. Waktu berlalu, siang dan malam bergantian, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Chen Ping menyerap sisa energi terakhir di fosforit. Fosforit emas, yang awalnya menyilaukan dengan cahaya kemasan, kini telah berubah menjadi abu-abu dan berubah menjadi batu biasa.
Melihat Chen Ping bangun dari latihannya, Hu Mazi buru-buru bertanya, "Chen Ping, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku merasa auramu telah berubah beberapa kali." Chen Ping menghembuskan napas busuk, merasakan gelombang tiba-tiba di tubuhnya, kekuatan, kecemerlangan melintas di matanya. "Saya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam transformasi. Jika saya dapat memiliki satu fosforit emas lagi, saya mungkin dapat mencapai puncak alam transformasi, atau bahkan menembus alam transformasi," kata Chen Ping dengan emosi. Ketika Hu Mazi mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tubuhmu terlalu mesum. Energi dalam fosfit ini seperti lautan luas. Di tanganmu, benda semacam ini hanya dapat mengangkatmu ke beberapa alam kecil. Saya tidak tahu, jika Anda berkultivasi ke titik di mana Anda akan naik ke titik melampaui malapetaka dan menjadi abadi sejati, berapa banyak sumber daya yang Anda butuhkan. Saya khawatir bahkan jika sumber daya dari seluruh dunia surgawi diberikan kepada Anda mungkin tidak dapat berhasil mengatasi malapetaka." Hu Mazi, saya sangat terkejut dengan banyaknya sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping. Menurut peningkatan level Chen Ping, dia akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Lebih banyak sumber daya di masa depan. Mungkin dunia surga dan manusia tidak akan mampu menampung Buddha raksasa seperti Chen Ping. Saya tidak tahu mengapa sumber daya yang saya perlukan untuk meningkatkan alam saya berbeda dari orang lain. Ini mungkin terkait dengan formula ajaib yang saya latih. Sekarang saya telah mencapai tahap transformasi ke-6, saya tidak tahu apakah saya dapat menarik lonceng naga sesuka hati. Chen Ping benar-benar ingin tahu seberapa jauh dia telah mengendalikan lonceng pola naga. Jika dia dapat dengan bebas menarik kembali dan mengontrol jam pola naga sesuka hati, maka jam pola naga ini akan menjadi kartu truf Chen Ping dan sarana penyelamat hidupnya. Tapi ketika Chen Ping hendak mengeluarkan jam pola naga untuk mencoba, Hu Mazi buru-buru menghentikannya. "Jangan coba di sini lagi. Jika kamu mencoba, nafas akan saat menyebar. Sangat mungkin untuk menarik orang dari sekte dan keluarga lain di dunia surga dan manusia. Bagaimana kita bisa pergi saat itu? Kamu harus mencobanya ketika kamu kembali ke dunia sekuler. Lagi pula, kamu tidak akan ditekan oleh hukum langit dan bumi." Hu Mazi mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping mendengar bahwa itu masuk akal, jadi dia meletakkan membuang ide untuk mencoba jam pola naga. Kemudian dia mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan, meletakkan tangan kanannya di tali busur, dan tiba-tiba menarik tali busur penuh di dunia. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di tali busur Chen Ping. Sebuah bulu panah muncul, bersinar dengan cahaya keemasan. Saat Chen Ping berjuang untuk menarik tali busur, menggertakkan giginya dan bertahan, bulu panah emas perlahan berubah menjadi putih transparan. Chen Ping melepaskan tangannya, dan bulu panah itu seperti meteor menembus langit, lalu menembus kehampaan, dan langsung menembak kehampaan dari lubang hitam besar. Lubang hitam itu penuh dengan arus turbulen, dan ada pusaran aliran udara yang konstan. "Ayo pergi." Bagian dari dunia sekuler dibuka sendiri, jadi dia berteriak Hu Mazi dengan gembira dan melompat. Roh pedang Zhongli berubah menjadi pedang naga dan langsung memasuki tubuh Chen Ping. Lagi pula, melewati ini semacam lorong yang menghabiskan banyak energi, penting untuk menahan turbulensi di lorong lubang hitam. Sosok Chen Ping dan Hu Mazi menghilang, dan lorong lubang hitam perlahan menutup, menghilang tanpa jejak. Tapi tidak lama kemudian Chen Ping dan yang lainnya pergi. Seorang lelaki tua berambut putih membawa dua anak laki-laki Tao berjubah Tao, seorang pria dan seorang wanita, datang ke tempat Chen Ping dan yang lainnya baru saja berdiri. "Bukankah kita akan pergi ke Wuzhou Guan?" Guru Taois perempuan itu bertanya dengan bingung. Pria tua berambut putih itu melihat sekeliling, sedikit mengernyit dan berkata, "Aneh, sungguh aneh, tadi sepertinya ada aura busur Raja Dewa, mungkinkah aku merasa salah?" Setelah selesai berbicara, lelaki tua berambut putih melambaikan kebutannya, dan sosok ketiga orang itu langsung menghilang. Kyoto, setelah Chen Ping kembali ke dunia sekuler bersama Hu Mazi, dia bergegas ke Longmen di Kyoto tanpa henti. Dia ingin melihat apakah sesuatu terjadi di Kyoto, dan dia ingin melihat ibunya sejak dia menyelamatkan ibunya. Chen Ping tidak bersama ibunya dengan baik. "Anakmu, kamu telah pergi berhari-hari tanpa kabar. Terima kasih kepada Ruxue dan yang lainnya yang menemaniku sepanjang hari. Kapan kamu akan menjaga cucuku?" Setelah melihat Chen Ping, Long Ruotong pura-pura marah dan tanya Chen Ping, "Bu, aku punya beberapa hal yang harus dilakukan baru-baru ini. Jadi aku sangat sibuk tentang menggendong cucuku. Apakah perlu waktu?" Chen Ping berjongkok di samping Long Ruotong, terus-menerus memukuli kaki Long Ruotong. "Kamu punya sesuatu untuk dilakukan? Apakah kamu tidak punya waktu untuk tidur di malam hari?" Ruxue dan yang lainnya baik-baik saja di rumah sepanjang hari.
Kamu hanya perlu menemani mereka di malam hari, dan kamu tidak perlu memiliki sayang. Saat kamu punya bayi, aku akan membantumu lihat. Long Ruotong menatap Chen Ping dan berkata, Chen Ping juga tahu bagaimana perasaan ibunya sekarang. Orang tua mana yang tidak ingin anak cucunya kenyang? Bu, dalam 2 hari, ini tidak akan menjadi 2 hari. Kamu akan berhubungan seks dengan Ruxue dan yang lainnya malam ini, atau aku tidak akan mengenalimu sebagai seorang putra. Aku sudah mengirim seseorang pergi dan panggil mereka. Kamu tidur di sini malam ini. Jangan pergi kemanapun. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Long Ruotong menyela langsung. Tampaknya Long Ruotong ditentukan hari ini, biarkan Chen Ping berhubungan seks dengan Ji Ruxue dan gadis-gadis lain. Segera, Ji Ruxue dan yang lainnya dipanggil, dan gadis-gadis itu sangat senang melihat Chen Ping yang kembali. Kalian datang ke sini, Long Ruotong melambai ke Ji Ruxue dan yang lainnya. Ji Ruxue, Gulinger, Ge Jiai, Ge Yuhan, Xia Olan dan yang lainnya mengepung Long Ruotong dan mulai memukul punggung dan bahu Long Ruotong. Dengar, kalian, siapa yang datang malam ini? Chen Ping juga tidur di sini, tidak ada yang diizinkan pergi malam ini. Kamu harus bekerja lebih keras, biarkan perutmu lebih percaya diri, dan beri aku cucu secepatnya. Long Ruotong berkata kepada beberapa gadis, ketika Ji Ruxue dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka langsung memerah, dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara. Tetapi ini juga berarti setuju. Chen Ping sedikit terdiam, meskipun dia sudah rusak, jadi tidak apa-apa mengikuti Ji Ruxue dan yang lainnya sebagai suami istri. Tetapi mereka harus datang satu persatu. Sekarang mereka semua bersama. Chen Ping sedikit pemalu. Tepat ketika Chen Ping sedikit bingung, Hu Mazi di sini, dia melambai pada Chen Ping di pintu dan berkata, Chen Ping, keluar sebentar, aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Bu, Tuan Hu mencariku, aku akan keluar. Chen Ping mengikuti Long Ruotong dan keluar. Chen Ping, ingat, jika kamu berani kabur malam ini, aku tidak akan mengenalimu. Long Ruotong mengancam Chen Ping, Bu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah lari, aku akan mendengarkanmu. Chen Ping hanya bisa berjanji. Setelah Chen Ping keluar dari kamar, Hu Mazi segera menarik Chen Ping pergi. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping dengan iri, kaulah yang akan mati. Chen Ping menyesapnya beberapa kali, lalu bertanya, Tuan Hu, apa yang kamu inginkan dariku? Bukan aku yang mencarimu, ini Long Xingsu yang mencarimu. Tapi dia tahu ibumu pasti menegurmu, jadi dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Hu Mazi berkata, tepat saat dia berbicara, Long Xingsu datang. Xingsu, ada apa? Tanya Chen Ping, kakak Chen Ping. Dalam beberapa hari terakhir sejak kamu pergi, seseorang datang ke Longmen untuk mencarimu, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dicari. Tetapi aku tidak dapat menghubungimu saat itu. Jadi aku memintanya untuk tinggalkan namanya dan pergi, kata Long Xingsu. Siapa yang mencariku? Chen Ping sangat bingung. Siapa yang mencarinya, dan ada hal penting. Dia bilang namanya Yukian, dan dia berasal dari alam rahasia Tianmen. Aku memintanya untuk meninggalkan alamatnya agar kita bisa menemukannya ketika kamu kembali. Tapi dia pergi tanpa pergi. Kata Long Xingsu, Yukian. Chen Ping terkejut. Dia tidak menyangka bagaimana Yukian meninggalkan alam rahasia dan datang ke dunia sekuler untuk menemukannya. Anda harus tahu bahwa sangat menyakitkan bagi para beku ini untuk meninggalkan alam rahasia dan datang ke dunia sekuler. Mereka akan ditekan oleh hukum langit dan bumi, dan dalam kasus yang parah, kekuatan mereka akan mundur. Selain itu, Yukian adalah anggota utusan jubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Chen Ping tahu semua tentang itu, dia tidak mengerti mengapa Yukian datang ke dunia sekuler untuk menemukannya. Dan hal penting itu, apa sebenarnya itu? Chen Ping tidak tahu apa tujuan Yukian mencarinya. Tapi tidak peduli apa tujuannya, karena Yukian berani datang kepadanya, pasti ada yang salah. Xingsu, perhatikan, jika Yukian datang lagi, segera beritahu aku. Chen Ping mendesak Long Xingsu, aku mengerti. Long Xingsu mengangguk dan pergi. Tepat ketika Long Xingsu baru saja pergi, Ge Fuhai datang dengan tergesa-gesa. Setelah melihat Chen Ping, dia berkata dengan cemas, Tuan Chen, klan Ge tua telah mencari Anda. Setelah saya mendengar Anda kembali, saya langsung melihat untukmu. Ini dia, cepat ikut aku. Klan Ge terus mencariku. Ada apa? Chen Ping tidak menyangka begitu banyak orang akan mencarinya selama dia pergi. Aku juga tidak tahu, klan Ge tua sedang menunggumu di alam rahasia, kata Ge Fuhai. Oke, ayo pergi ke dunia rahasia untuk menemukannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil.
dan langsung melewati peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil untuk memindahkan dirinya dan Ge Fuhai ke dunia rahasia Huomen. Setelah melihat Ge Changsheng segera pergi untuk menyambutnya, dan berkata kepada Chen Ping, "Tuan Chen, sesuatu yang besar terjadi di 8 alam rahasia besar." "Ada apa? Apakah orang-orang dari alam rahasia lain menyerang Huo pintu ke dunia rahasia?" Chen Ping hanya menghancurkan utusan berjubah ungu di alam rahasia gerbang api dan alam rahasia Leimen sekarang. Dan pasti ada utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis di 6 alam rahasia lainnya. Jadi Chen Ping berpikir bahwa ungu ini utusan berjubah akan memimpin orang melalui susunan teleportasi, datang untuk menyerang alam rahasia gerbang api. Tidak, sekarang kecuali alam rahasia gerbang api dan alam rahasia gerbang guntur. Tidak ada seorang pun di alam rahasia lainnya, mereka semua menghilang, dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Saya curiga orang-orang ini tiba-tiba menghilang, akan ada semacam persekongkolan. Ge Changsheng berkata pada Chen Ping, "Apa? Lenyap, semua hilang." Chen Ping terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di alam rahasia lain tiba-tiba menghilang. "Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah biksu, dan kekuatan mereka tidak rendah. Yu Qian, yang berada di alam rahasia Tianmen, semoga telah melampaui puncak alam transformasi. Begitu banyak guru, bagaimana mungkin tiba-tiba menghilang? Kemana orang-orang ini pergi? Mungkinkah Yu Qian datang setelah saya dan menghilang dari alam rahasia bersama mereka?" Chen Ping mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Yu Qian tiba-tiba mencarinya. Pasti ada hubungannya dengan hilangnya beberapa orang lain di dunia rahasia. "Tuan Chen, apakah Yu Qian mencarimu?" Ge Changsheng bertanya dengan heran. Chen Ping mengangguk, "Dia pergi ke dunia sekuler untuk mencariku. Tapi aku tidak ada di sana saat itu. Jadi aku tidak tahu untuk apa Yu Qian mencariku. Terlalu aneh, jadi Tuan Chen masih harus berhati-hati di masa depan." Ge Changsheng menasihati Chen Ping, begitu. Chen Ping pergi dari alam rahasia Huomen, baru saja kembali ke ibu kota, dan dihentikan oleh Xing Jun sebelum dia memasuki Longmen. "Chen Ping, Tuan Si, tolong," Xing Jun berkata pada Chen Ping. Chen Ping hanya merasa kepalanya pusing sebentar, dia baru saja kembali, dan dia tidak beristirahat secara formal selama beberapa hari, tetapi dia dicari satu demi satu. Meskipun Chen Ping agak menyebalkan, tetapi Tuan Si sedang mencarinya, dan Chen Ping harus pergi. Selain itu, Tuan Si berkata bahwa dia sendiri memiliki waktu 1 bulan untuk hidup, dan sekarang akan segera sebulan. Chen Ping juga ingin melihat situasi Tuan Si. Mengikuti Xing Jun ke pavilion penjaga, Chen Ping memasuki kantor Tuan Si, dan Xing Jun pergi dengan bijak. "Duduklah." Melihat Chen Ping datang, kata Tuan Si. Chen Ping dengan hati-hati menatap mata Tuan Si, dan menemukan bahwa kulit Tuan Si sangat bagus, dan nafas di tubuhnya juga sangat stabil. Dia tidak terlihat sakit parah, dan Tuan Si tidak terlihat seperti orang sakit, orang sekarat. "Tuan Si, Anda terlihat baik dan Anda tidak terluka. Ini akan segera terjadi sebulan. Anda seharusnya baik-baik saja, bukan?" Chen Ping bertanya pada Tuan Si. Tuan Si tersenyum dan berkata, "Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya meninggal karena sakit? Lawan? Apalagi seseorang yang bisa membunuhmu, benar?" Tanya Chen Ping. "Tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang dapat membunuhku. Tetapi nasibku harus hancur, dan Tuhan akan membawaku pergi saat itu." Tuan Si tertawa, melihat Tuan Si akan mati. Chen Ping masih bisa tertawa, dan dia sama sekali tidak terlihat ketakutan, jadi dia merasa sangat bingung. "Tuan Si, karena Anda tahu kapan Anda akan mati, bisakah Anda mengubah nasib Anda melawan langit? Anda tidak akan pergi kemanapun hari itu, bukan?" Tanya Chen Ping. Tuan Si menggelengkan kepalanya. "Itu takdirku. Jika aku tidak mati, hidupku akan hancur, orang lain akan mati. Terkadang hidup kita sendiri tidak dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri." Chen Ping terdiam beberapa saat. "Aku bisa tidak tahu, bagaimana nasib yang dikatakan Tuan Si? Mengapa hidup Tuan Si akan hancur jika Tuan Si tidak mati?" Melihat Chen Ping terdiam, Tuan Si buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dia tidak ingin membiarkan kesunyian ini topik serius memengaruhi suasana hati Chen Ping. "Kamu baru saja kembali dari dunia surga dan manusia?" tanya Tuan Si. Chen Ping mengangguk, lalu bertanya dengan heran, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya pergi ke alam surgawi?" "Terlalu mudah untuk melihat kekuatannya." Tuan Si tertawa keras. Chen Ping memandang Tuan Si dengan curiga. Semakin dia memandang Tuan Si, semakin dia menjadi ketakutan. Tuan Si jelas berada di dunia sekuler. Bahkan jika Tuan Si sangat kuat, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal tentang dunia surga dan manusia? "Tuan Si,
Bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini tentang dunia surga dan manusia, dan Anda bahkan tahu tentang fosfit? Chen Ping menanyakan keraguannya sendiri. Tuan Xi sedikit tersenyum. Saya terlalu akrab dengan dunia surga dan manusia, bahkan setiap tanaman dan pohon di dunia surga dan manusia. Saya tahu itu seperti punggung tangan saya. Mendengar kata-kata Tuan Xi, Chen Ping tertegun. Apakah kamu dari dunia surga dan manusia? Tapi mengapa kamu datang ke dunia sekuler ini dari dunia surga dan manusia? Tanya Chen Ping. Pada saat ini, Tuan Xi tersenyum, dan tidak menjawab Chen Ping, tetapi berkata, 7 hari kemudian adalah hari ketika rangkaian pemulihan roh akan dimulai. Anda harus siap, beberapa hal bukan waktunya untuk Anda ketahui ketika Anda dapat memandang rendah dunia. Mungkin Anda akan dapat melihat hal-hal yang tidak dapat Anda lihat sekarang. Kata-kata Tuan Xi membuat Chen Ping berpikir keras. Dia merasa bahwa dia berjalan selangkah demi selangkah. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, seberapa kuat Anda menjadi. Tetapi di depan Tuan Xi, Anda masih lemah, dan Anda masih harus berada di bawah perlindungan Tuan Xi. Untuk waktu yang lama, Chen Ping tidak pernah tahu siapa Tuan Xi, bahkan nama Tuan Xi. Tuan Xi akrab dan tidak akrab dengan Chen Ping, tetapi perhatian Tuan Xi untuk Chen Ping nyata. Setelah mengobrol sebentar dengan Tuan Xi, Chen Ping meninggalkan paviliun penjaga dan kembali ke Longmen. Ketika Chen Ping kembali ke Longmen, hari sudah gelap. Long Ruotong sedang menunggu Chen Ping di depan pintu. Bu, kenapa kamu berdiri di pintu? Setelah Chen Ping melihat Long Ruotong, dia bergegas maju dan membantu Long Ruotong kembali ke kamar. Aku khawatir kamu tidak akan kembali. Nak, jika kamu tidak kembali malam ini, aku tidak akan mengenalimu. Long Ruotong berkata kepada Chen Ping, Bu, bagaimana mungkin? Aku berjanji, aku pasti akan melakukannya. Janji Chen Ping itu bagus. Ruxue dan yang lainnya ada di kamar sebelah. Aku sudah menyuruh mereka mandi, jadi aku akan menunggumu. Saya hanya akan mendengarkan di sini, kata Long Ruotong. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, Bu, aku sibuk sepanjang hari ini, dan aku belum makan apapun. Aku harus kenyang, kalau tidak aku tidak akan kuat. Lihat Ji Ruxue berjalan dengan makan malam mewah. Ji Ruxue mengenakan gaun yang sangat seksi, kulitnya yang seputih salju terlihat, dan masih ada tetesan kristal air yang menggantung di kulitnya. Terlihat jelas bahwa dia baru saja mandi. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan makanan untukmu. Kata Long Ruotong. Ji Ruxue menyimpan makanannya, menatap Chen Ping dengan ringan dan berkata, cepat makan, semua saudari sedang menunggumu. Setelah selesai berbicara, Ji Ruxue pergi dengan wajah memerah. Melihat Ji Ruxue seperti itu, Chen Ping mulai bersemangat. Dia juga pria normal, dia biasa menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan dirinya sendiri karena ibunya masih menderita, hatinya terbakar. Sekarang ibunya telah diselamatkan, Chen Ping tidak bisa lagi menekan api yang membara di dalam hatinya, dan Chen Ping juga telah merasakan manisnya Huo Feng, jadi semakin sulit bagi Chen Ping untuk menekannya. Melihat tatapan Chen Ping ke arah Ji Ruxue, Long Ruotong mengerti dia tertawa. Dia adalah seseorang yang pernah ke sana, tentu saja dia tahu apa yang diwakili oleh mata Chen Ping. Cepat dan makan, jangan buat gadis-gadis itu menunggu. Kata Long Ruotong kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan mulai melahapnya. Setelah makan, Long Ruotong mendorong Chen Ping ke kamar sebelah. Saat ini, kamar sebelah jelas telah ditata ulang, sangat hangat, dan beberapa gadis semuanya mengenakan pakaian seksi, menunggu Chen Ping di kamar. Melihat Chen Ping datang, gadis-gadis itu semua tampak sedikit pemalu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, bahkan Xiao Lan yang dengan berani merayu Chen Ping, menundukkan kepalanya saat ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dulu, dia sering menggoda Chen Ping karena dia tahu Chen Ping tidak akan benar-benar menyentuhnya, dia hanya bermain-main dengan Chen Ping. Tapi malam ini berbeda, tidak ada dari mereka yang bisa lepas dari genggaman Chen Ping. Jadi Xiao Lan sedikit takut, lagi pula, dia juga gadis kecil yang lugu. Chen Ping memandangi gadis-gadis pemalu dengan kepala tertunduk, dan berkata, saya tahu kalian semua dianiaya oleh ibu saya, kami tidak pernah menjalin hubungan, dan Anda tidak memiliki status, jadi saya tidak akan menganiaya Anda. Akan berbahaya untuk mengikutiku, dan kamu akan lebih sedikit berkumpul dan pergi lebih banyak. Jadi kamu tidak ingin bersamaku malam ini, dan aku tidak menyalahkanmu, kamu bisa pergi sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, semua gadis menatap Chen Ping, matanya penuh cinta. Chen Ping, kami semua sukarela, kami menyukaimu, kami tidak peduli dengan status. Selama kami bisa bersamamu, biarkan kami menjadi wanitamu malam ini. Kata Ji Ruxue dengan berani, ya,
Kami semua sukarela. Gadis-gadis lain juga terlihat bertekad. Melihat mereka, Chen Ping tidak tahan lagi dengan api di hatinya. Jadi dia melompat ke atas mereka sekaligus. Untuk sementara, ruangan itu penuh dengan musim semi, dan ada panggilan terus-menerus. Menjelang fajar, gadis-gadis itu telah disiksa oleh Chen Ping dengan sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur.